sampai akhir itu kita disuruh ya yang memang perintah kita jalankan, yang memang itu larangan kita tinggalkan. Insya Allah dah jaminannya masuk surga. Jadi masuk surga nggak sembarangan, ada persyaratannya. Ya orang kita jadi pegawai negeri aja ada syarat-syaratnya ya. Ini harus daftar dulu, ya, syaratnya ini dan itu. Nah sama, ketika kita memasuk surga harus ada kriterianya. Begitu. Kalau masuk ya surga harus ada kriterianya. Ini kriteria yang udah 2 minggu kita baca. Ini minggu yang ketiga ini. Ya masih kriteria orang-orang yang bisa masuk dalam surga. Mana lagi? Nah ini dilanjutkan. Kata Rasulullah dalam hadis ini, wala tal'an ahadan min khalqillahi ta'ala. Jangan kamu melaknat kepada seseorang dari makhluk Allah Ta'ala. Jangan melaknat satu pun dari makhluk Allah, baik makhluk hidup maupun makhluk yang mati. Ya. Kalau makhluk hidup ketahuan tuh, ya dia bisa ngelawan mungkin. Ini makhluk mati pun kita nggak boleh melaknat, nggak boleh. Ya, apapun bentuknya. Jadi jangan sekali-kali kita melaknat. Tak makan mangga, asam banget, dasar nih, asam banget nih mangga. Ya. Jangan dimarah-marahin, ya. Mangga dimarah-marahin, ya. Nah, begitu. Kalau memang dia kagak enak makan, udah ya lepas aja, nggak usah dimakan. Jangan itu mangga dicaci maki. Indramayu begini. Nah, jadi Indramayu dibawa-bawa nih. Nah, jangan begitu. Ya, itu melaknat satu pun dari makhluk Allah. Kita punya motor lagi ngadar. Dasar nih motor. Dikata apa aja? Enggak boleh. Ya, tuh begitu. Jadi beli aja yang baru, enggak ngadet ntar. Iya. Jadi jangan melaknat satupun dari makhluk Allah Ta'ala. Ini min khalqillahi ta'ala artinya bukan hanya manusia, bukan hanya binatang, bukan hanya yang pada hidup, makhluk mati pun kita enggak boleh melaknatnya. Itu begitu. Ya, ini orang-orang baik. Makanya kalau mau jadi wali harus begitu. Ya, ini kalau mulut kita masih suka melaknat, ya kagak bisa jadi wali. Paling-paling jadi wali murid, udah itu aja. Ya, untuk wali selanjutnya ya nggak bisa, karena mulut kita masih suka mencaci maki makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini syaratnya, jangan kau caci maki satupun dari makhluk Allah Ta'ala. Wa aksiri tasbiha, perbanyak tasbih. Subhanallah, subhanallah. Bahkan kita mau tidur aja disuruh baca tasbih. Nabi Muhammad berpesan kepada putrinya Siti Fatimah, termasuk mantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fatimah, hai Sayyidina Ali, jangan lupa kalau kamu mau tidur baca tasbih 33 kali. Baca tahmid 33 kali. Baca takbir 34 kali. Jadi semuanya ada berapa? 100 kali baru tidur. Ibu begitu nggak semalam bu tidur? Lupa, ya, kelupaan mulu. Ya, jadi kalau mau tidur disuruh baca tuh, Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Ya Allahu Akbar 34 kali. Pas. Jadi berapa? Jadi cepet. Iya, nah seperti itu. Jadi dianjurkan tuh, ya perbanyak tasbih. Mau tidur bukan habis sholat. Kalau habis sholat kan biasa, Subhanallah, Subhanallah. Ya begitu. Nih mau tidur disuruh juga baca tasbih. Wa tahlila, tahlil itu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kalimat istimewa Bapak Saudara, Ibu. Itu kalimat tahlil, dengan sebab tahlil la ilaha illallah orang bisa masuk surga. Iya, gara-gara orang ngucapin baca la ilaha illallah itu masuk surga. Ada orang kafir udah 70 tahun, lagi mau mati dia ucapkan la ilaha illallah, masuk Islam, masuk surga enggak? Masuk surga. Gara-gara la ilaha illallah.
Masa orang tahlil dibilang bid'ah masuk neraka, kan repot ini. Ya, nggak benar ini. Ya, yang benar dengan kalimat tahlil orang yang mestinya udah diponis masuk neraka jadi masuk surga. Jangan malah orang yang tahlil jadi masuk neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bagaimana cara berpikirnya? Orang tahlilan bid'ah. Tahlil itu baca la ilaha illallah. Kalau kita pelajari kalimat la ilaha illallah itu begitu istimewa. Ya, 70 tahun Pak dia kufur. Harus masuk neraka. Mau meninggal baca kalimat la ilaha illallah. Masuk surga. Itu gara-gara kalimat la ilaha illallah. Istimewa. Makanya ada yang bilang kalimat la ilaha illallah sama istighfar mana lebih hebat? Lebih hebat la ilaha illallah. Ya, ada yang bilang begitu. Sebab orang kafir udah 70 tahun kalau baca istighfar enggak bakal diampunin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kagak diampunin. Tapi kalau dibaca la ilaha illallah diampunin. Makanya lebih dahsyat kalimat la ilaha illallah kebanding daripada astagfirullah. Ada juga yang berpendapat istighfar dulu baca baru la ilaha illallah. Kenapa? Sebab kalimat la ilaha itu suci. Jadi kita bersihkan dulu hati kita. Makanya kadang-kadang orang mau tahlil baca istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. 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 Di istighfar dibersihkan dulu hatinya. Baru Abdul zikri la ilaha illallah. Boleh juga. Ya, ilmunya ada. Berarti ketika dia mau baca kalimat la ilallah, karena kalimat ini bersih suci, begitu mulia, bersihkan dulu hatinya dengan kalimat istighfar. Nah, kalau yang punya pendapat kalimat la ilaha illallah lebih penting daripada istighfar, tadi orang kafir itu kalau dibaca istighfar mau 1 juta sekalipun setiap hari kagak diampunin kalau dia masih kufur. Tapi kalau dibaca la ilaha illallah berarti dia udah mengucapkan kalimat syahadat tauhid, berarti ya sempurna udah keislamannya, diampunin dosanya. Itu kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi jangan disalahgunakan. Ya, orang kafir aja yang 70 tahun gara-gara baca la ilaha illallah jadi masuk surga, masa orang Islam yang baca tahlil jadi masuk neraka? Masuk akal nggak kira-kira? Enggak. Ini kan tahlilan. Tahlilan itu kan baca kalimat tahlil. Cuma pakai an aja, tahlil, tahlilan. Kan orang kita demennya begitu. Ya, tahlil, tahlilan. Sholawat jadi sholawatan. Maulid jadi maulidan. Iya, masa gara-gara an jadi bid'ah. Ya, nah ini nggak benar. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Jadi kita yakin itu. Perbanyak baca tahlil. Wa tahmida baca tahmid, alhamdulillah, wa takbir baca takbir, ya, Allahu akbar. Wala tada qiraatal qur'ani, dan jangan kamu tinggalkan membaca Al-Qur'an ala kulli halin, setiap hal, setiap waktu, setiap saat, kapan sempat baca Qur'an. Ada diceritakan Pak, ya orang solih itu kagak ngapa-ngapain baca Qur'an aja. Ngomongnya kalau nanya itu aja udah, kagak banyak ngomong karena dia rugi. Ya, suatu saat ada orang ketemu, ya dinanya-nanya, enggak jawab. Ya, pas mandi kata saya ya muridnya Tuan Guru titik-titik, saya nggak perlu sebutin namanya dah. Ya, Tuan Guru titik-titik. Baru dijawab, dibilang begini, kalau kamu bukannya muridnya ya mu'alim titik-titik, saya tidak akan ya ajak ngobrol kamu. Sebab ngobrolnya saya itu merugikan diri saya sendiri. Karena saya saat itu lepas daripada baca Quran. Sampai begitu. Ya. Jadi dia tahu nih, dipaham. Ketika ditanya dia, ya muridnya si mu'alim titik-titik, ya ini dia langsung jawab. Karena dia takzim kepada mu'alim tersebut. Masya Allah.
Tuh begitu. Ya. Jadi ada orang yang harian itu baca Quran aja. Kagak mau ngobrol, enggak mau apa. Nah, seperti itu. Ya, dikhawatir ya waktunya ya itu disia-siakan. Ya, jadi jangan kamu tinggalkan baca Quran ala kulli halin, setiap saat, setiap waktu. Tuh. Illa antakuna junuban, kecuali kalau kamu dalam keadaan junub. Nah, itu satu dah. Kalau dalam keadaan junub nggak boleh dah kita baca Quran. Ya, kalau bukan dalam keadaan junub silahkan baca Quran. Baca Quran. Kulhu aja dah kita baca, kan namanya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu aja. Ya baca banyakin. Ya, kalau belum bisa habis sholat subuh baca 10 kali. Ya, 10 kali, jangan 3 kali, 10 kali kita lazimkan. Nah, seperti itu. Jadi baca kulhu, itu namanya baca Quran. Ya, kecuali kalau dalam keadaan junub. Nah, kalau dalam keadaan junub jangan baca Quran. Jadi apapun surah yang kita baca dalam Al-Qur'an namanya udah baca Quran. Ya, baca Quran namanya. Walaupun cuma kulhu aja, kita enggak mampu yang lain-lain, udah baca kulhu aja. Lepas kapan aja dia hatinya selalu baca kulhu aja udah. Jangan kulhu jangan begitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya baca kulhu, dibaca. Ya, lagi kosong kagak ngapa-ngapain, dibaca kulhu. Itu namanya baca Quran. Jangan kau tinggalkan baca Quran setiap saat, setiap waktu, kecuali kamu dalam keadaan junub. Wala tada hudurul jum'ati, jangan tinggalkan hadir sholat Jumat nih untuk laki-laki. Ya, jangan sampai ya lepas ninggalin hadir sholat Jumat. Ya, nih mau masuk surga nih syaratnya begitu. Dirajin banget sholat semuanya dikerjain. Kalau Jumat dikagak mau datang. Ya, nih bukan calon penghuni surga ini. Ya, begitu. Ketika ditanya ada seorang dulu zaman Rasulullah, ya Rasulullah kata sahabat, orang ini baik banget sholatnya rajin bener, tapi kalau Jumat nggak pernah datang. Bagaimana tuh orang yang begitu? Huwa finnar, dia adanya di neraka. Tuh, begitu. Jadi sholat Jumat wajib bagi orang laki. Ya, nggak boleh kita nggak sholat Jumat. Wal jamaat, hadir sholat jamaah. Tuh, sholat jamaah nih yang mungkin kadang-kadang kita belum sempurna melaksanakannya. Ya, paling kita maghrib yang rame ya, maghrib. Isya udah pada pulang kagak balik lagi. Iya, kadang-kadang begitu. Maghrib rame, Isya jarang yang datang lagi. Ya, yang datang lagi. Yang datang hebat, mantep. Nah, begitu. Sholat Isya berjamaah. Makanya sholat Isya berjamaah itu termasuk ya sulit untuk dikerjakan. Ya, makanya salah satu orang yang aman dari sifat-sifat kemunafikan manakala dia rajin sholat Isya berjamaah. Ya, kalau dia malas itu ciri orang munafik. Hati-hati Pak. Hati-hati. Ini Nabi yang bilang kalau orang sama sholat Isya jamaahnya males banget, ciri orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Emang kita lihat di mana-mana sholat Isya tuh agak berat. Nah, begitu. Sholat subuh beratan lagi. Ya, begitu. Makanya awali kegiatan kita supaya berkah, dapat perlindungan Allah dengan sholat subuh berjamaah. Tuh, makanya Bapak beruntung Pak. Ya, kalau udah bisa sholat subuh berjamaah, udah nggak usah neko-neko. Ya, kita bisa sholat subuh jamaah aja. Insya Allah pertahankan terus sampai akhir hayat kita. Itu satu keberuntungan benar. Ya, jaminannya banyak. Ya, dalam hadis-hadis Nabi orang kalau udah sholat berjamaah dilindungin terus dia. Ya, dilindungin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pertahankan tuh sholat subuh berjamaah. Nah, ini yang kata Nabi, ya jangan tinggalkan sholat berjamaah. Begitu. Wal idaini, sholat Idul Fitri, Idul Adha berjamaah juga tuh. Wanzur kullama lam tardo, lihatlah setiap yang kamu tidak redho, ayyuqala laka,
bahwasanya ucapkan kepada engkau wa yasna'u bika, dan dia memperbuat bika dengan engkau. La tardahu li ahadin, jangan kau tidak redha terhadap seseorang. Wala tasna'hu bihi, dan jangan kamu melakukannya. Wa qala Salman radhiyallahu taala anhu, berkata sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi, semoga Allah memberikan keridhaan buat Salman Al-Farisi. Qultu, aku berkata, kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, masawabu hazil arba'ina hadisan, apa bentuk ganjaran pahala terhadap 40 hadis ini? Qala, lalu Nabi jawab, ya, jadi qala alaihi salatu wassalam, Nabi jawab, wallazi ba'asani bil haqqi nabiyan, demi ya zat yang telah membangkitkan saya dengan penuh kebenaran. Artinya demi Allah yang telah membangkitkan saya menjadi nabi dengan benar. Innallaha ta'ala yahsyuruhu yaumal qiyamati ma'al anbiya'i wal ulama'i. Sesungguhnya orang yang sudah mengamalkan, bahkan dia hafal terhadap 40 hadis ini, ya dia nanti akan dijamin di padang mahsyar, digiring, dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan para nabi dan para ulama. Karena manusia istimewa, nabi, rasul, ulama, itu mereka adalah orang-orang yang mulia. Wa man ta'allama hazil arba'ina hadisan, dan bersama orang-orang yang ya belajar terhadap 40 hadis ini, wa 'allamahan nas, dan yang mengajarkan kepada manusia. Jadi mudah-mudahan tuh yang ngajarin 40 hadis, yang belajar 40 hadis, itu kata Nabi akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama-sama dengan para nabi dan bersama-sama dengan para ulama. Amin ya. Nah, ini kita udah belajar nih 40 hadis. Ya, mudah-mudahan kita yang belajar, kita yang ngajar, kita yang mengamalkan dari 40 hadis ini nanti di padang mahsyar dikumpulkan bersama para nabi dan para ya ulama. Ya, orang-orang yang mulia, nabi dan ulama. Makanya ulama dibilang al ulama warasatul anbiya. Hebat ya ulama tuh. Ya, kata Nabi al ulama warasatul anbiya. Sehingga nanti kita dikumpulkan bersama Nabi dengan para ulama. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu seperti itu. Ya, jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana zalika khairan min ayyutiyad dunya. Ternyata orang yang belajar 40 hadis, yang ngajarin 40 hadis, itu nilainya lebih bagus daripada dia diberikan dunia wa ma fiha, dan segala isinya. Dunia enggak ada apa-apanya. Ya, jangan kontrakan 10 pintu, ya, belum ada apa-apanya dibanding daripada kita ngaji 40 hadis, kita belajar 40 hadis. Makanya yang ngajarin, yang belajar itu orang-orang yang pilihan istimewa. Ya, sehingga orang yang mengajarkan 40 hadis dan orang yang belajar 40 hadis itu nilainya lebih bagus daripada kita kasih dunia dan isi-isinya. Orang kalau bicara materi ya pasti milihnya dunia. Oh, enakan dunia gitu. Tapi kalau bicara akhirat ya nggak ada apa-apanya dunia beserta isinya kebanding daripada kita ngaji 40 hadis. Dan alhamdulillah kita udah ngaji nih. Ya, kita udah hatam. Di tahun baru ini tinggal akhir-akhirnya aja. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dari 40 hadis ini. Ya, jadi nilainya lebih bagus daripada orang itu dikasih dunia beserta isinya. Wallazi ba'asani bil haqqi nabiyyan, demi zat yang telah membangkitkan saya menjadi nabi dengan benar. Man hafizu hazil arba'ina, siapa yang hafal 40 hadis ini, ya, man hafizu hazil arba'ina hadisan wa talaba biha ma indallahi ta'ala, dan dia minta ya apa yang ada di sisi Allah, tawaqahullahu ta'ala yaumal qiyamati biqaladatin min nurin, nanti Allah akan kalungkan di hari kiamat dengan apa? Dengan kalung yang terbuat dari cahaya. Masya Allah, kalungnya cakep, min nur. Ya,
itu dari cahaya. Yata'ajjabul awwaluna wal akhirun, itu ya, yata'ajjabul awwaluna wal akhirun, kagum manusia-manusia yang pertama kali diciptakan dan manusia yang terakhir. Semua dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir nanti kagum ngelihat ada manusia yang dikasih medali, ya, qoladah yang terbuat medali itu dari cahaya. Ternyata siapa dia? Orang yang menghafal 40 hadis, orang yang belajar 40 hadis, orang yang mengamalkan 40 hadis tersebut. Ya, itu begitu. Jadi istimewa sekali. Sehingga manusia-manusia pada kagum, pada heran. Min husnihi wa bahaihi wa jamalihi. Begitu bagusnya, begitu hebatnya, dan begitu indahnya. Wa min karamatillahi iyahu, dan begitu Allah kasih kemuliaan buatnya. Wallazi ba'asani bil haqqi nabiyyan, demi zat yang telah membangkitkan saya, ya, sebagai nabi dengan benar. Man hafizu hazil arba'ina hadisan, siapa yang menghafal 40 hadis ini, syafa'ahullahu yaumal qiyamati, dia bisa dikasih kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat di hari kiamat, fi arba'ina alfa insanin, ya, untuk 40.000 manusia. Dia dikasih kesempatan izin sama Allah memberikan syafaat kepada 40.000 manusia. Ya Allah, 40.000. Banyak ke 40.000? Banyak. Satu orang itu dikasih sama Allah bisa memberikan syafaat untuk 40.000 manusia. Makanya enak kita kalau punya guru, Pak, ya ibu, ya itu nanti guru-guru kita bisa memberikan syafaat. Nah, mudah-mudahan nih kita bisa dikasih syafaat sama guru-guru kita. Ya, makanya beruntung kalau kita punya guru. Ya, satu guru itu dikasih kesempatan untuk bisa memberikan syafaat ke 40.000 manusia. 40.000, Pak. Masya Allah. Udah enak, tenang kita, ya kan? Ya, mudah-mudahan gue dapat syafaat dari guru gitu. Ya, 40.000 ya murid-muridnya itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat tersebut. Nah, seperti itu. Mimmanis taujaban nar, yang memang dia udah diponis masuk neraka. Bayangkan, udah diponis masuk neraka, Allah kasih izin kepada orang tadi karena begitu mulianya dia ngapal 40 hadis, ngamalin 40 hadis, ngajarin 40 hadis. Ya, akhirnya dikasih kesempatan bisa memberikan syafaat buat 40.000 manusia yang sudah diponis masuk neraka. Wa yasfa'u, dan dia bisa memberikan syafaat, ya, kullu wahidin fi arba'ina alfan, tiap satu pada 40.000, ukhra yang lain, salah samaratin sebanyak 3 kali. Wallazi ba'asani bil haqqi nabiyyan, dan demi zat yang telah membangkitkan saya menjadi nabi dengan benar. Man hafizu hazil arba'ina hadisan, siapa yang menghafal 40 hadis ini, wa 'allamahan nasa, kemudian diajarkan 40 hadis ini kepada orang lain, a'tahullahu yaumal qiyamati nasiban min sawabi arba'ina rajulan minal abdal, maka Allah akan berikan di hari kiamat, ya, kedudukannya mendapatkan ganjaran pahala 40 orang yang dikategorikan wali abdal. Wali abdal itu setiap saat, setiap waktu ada 40. Kalau nanti ada yang meninggal dunia, gantinya ada lagi. Nanti kalau meninggal diganti lagi. Itu wali abdal, ada 40. Ya, wali abdal tuh gitu. Ya, makanya kita dianjurkan tuh kalau habis sholat subuh baca tuh Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat sayyidina Muhammad. Siapa yang baca melazimkan ya 4 kali doa ini, insya Allah dia nanti akan dikategorikan sama Allah sebagai wali abdal. Nah, begitu. Istimewa, Pak. Ya, ini 40 nih, 40 rajul minal abdal namanya. Wa yu'tillahu ta'ala liman hafizu hadzal arba'ina hadisan, dan Allah akan berikan kepada orang yang menghafal 40 hadis ini, likulli hadisin minha alfa malakin, setiap hadis ya itu ada 1000 malaikat, minal malaikati, daripada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, yabnuna lahul kusur, membangunkan dia gedung-gedung, wal madaina, dan kota-kota, wa yagrisuna, dan mereka menanam, lahul asjaro, pohon-pohon, fil jannati, di dalam surga. Satu hadis Allah ciptakan malaikat yang tugasnya membangun gedung dan kota
dan di situ ditanam juga pohon-pohon. Ya, semuanya adanya di mana? Di dalam surga. Lah kalau satu malaikat membangun gedung, ya kemudian menanam pohon-pohon, kalau ada 40 hadis berarti 40 malaikat yang punya tugas seperti itu. Ada yang bingung, Ustaz, berarti saya nanti punya bangunan rumah banyak dong di surga. Ya, iya nggak apa-apa, banyak, kontrakin aja. Kalau bingung Bu, kalau bingung nanti rumah saya banyak di surga dong Ustaz. Bagaimana? Ya nanti ibu kontrakin. Ya begitu. Berarti punya kontrakan bukan di dunia aja, di surga punya kontrakan juga. Nah begitu. Ya, jadi kalau kita sholat duha aja 12 rakaat dibangunkan satu rumah di dalam surga. Nah kalau tiap hari kita 12 rakaat sholatnya, berarti ibu udah punya kontrakan banyak di surga. Iya kan? Nah begitu rumah saya alhamdulillah. Kalau setiap hari saya sholat duha 12 rakaat, ya maka Allah buatkan satu baitan, satu rumah di dalam surga. Besok dia sholat lagi duha 12 rakaat, punya rumah lagi satu. Lo banyak banget. Di Cidada rumahnya cuma satu, di surga banyak benar. Ya, enak gak kira-kira? Enak. Jangan bingung. Ya, nanti ustaz yang nempatin siapa banyak banget. Ya, kontrakin. Ya, insya Allah. Ya, itu istimewa namanya. Jadi jangan dipikir begitu. Ustaz udah dah, saya kagak sholat 12 rakaat lagi. Emang apa? Ya, saya rumah saya udah kebanyakan. Gitu dibilang. Ya, jangan begitu. Ya. Lanjut terus sholat duha. Mampu 12, mampu 8, mampu 4. Mampu 2 ya 2. Kalau kagak mampu sama sekali kebangetan. Ya. Gitu, kita udah ngaji lama-lama masa sholat duha aja kagak mampu. Ya, jangan, enggak boleh. Kelas Bapak Ibu udah kagak boleh enggak sholat duha. Gitu, ngajinya udah lama. Nah, begitu. Sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Nah, begitu. Apalagi bisa 4, bisa 8, bisa 12. Tinggal pilih. Ya, 4, 8, 12. Ya, begitu. Silahkan. Ya, jadi itu harus dibiasakan. Jadi kita jangan sampai ya harian kita lupa sholat duha. Ibu-ibu jangan sampai lupa sholat duha. Ya, jadi ngaji di Darul Masjid udah lama banget nggak sholat duha, nggak jadi, nggak boleh. Nah, begitu. Ustaz, tapi kan malas banget. Ada doanya. Allahumma paksain. Dah, begitu aja. Itu doa manjur. Ya, begitu. Itu ijazah perlu diamalin. Ya, Allahumma paksain. Itu insya Allah dah. Ya, bapak-bapak juga begitu. Repot bagaimana, pokoknya duha jangan ditinggalin. Ya, duha jangan ditinggalin. Pilihannya banyak, mau 2, mau 4, mau 8, mau 12, silahkan. Ya, tapi kalau orang-orang yang udah istimewa 4 paling kurang. Ya, 8 dalam kitab Asbah wan Nazair itu bagus. Nah, kalau 12 kalau kepengen ya dibangunkan, dibuatkan rumah di dalam surga. Nah, seperti itu. Ya, itu begitu istimewa ya Allah berikan kepada ya hamba-hambanya. Terus ada lagi tulisannya apa? Wallazi ba'asani bil haqqi nabiyyan. Demi zat Allah yang telah membangkitkan saya sebagai nabi dengan benar. Man hafizu hazil arba'in, kata Nabi, siapa-siapa yang menghafal ya 40 hadisan ini hadis yang pau bihan nasu, ya ia bisa manfaatkan buat manusia. Haramallahu jasadahu alanna. Jadi dengan hadis tersebut dia bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Ya, yang pau bihan nasa haramallahu jasadahu alanna, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Wa yakunu yaumal qiyamati ala manaratin min nurin, dan nanti dari kiamat dia akan dikasih kedudukan di satu tempat yang tinggi yang terbuat dari cahaya. Wa qad amina minal fazail akbar, bahkan dia dilindungin dari rasa takut yang sangat. Wa najahullahu taala minal hisab, dan Allah selamatkan dari hisab. Hisabnya itu kalau seandainya ada gampang. Ya, dihisabnya gampang sekali. Wa yu'ti li sahibi hazil arba'ina hadisan, dan Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki 40 hadis ini. Wa man ta'allamaha yaumal qiyamati, dan orang-orang yang mengajar dan mau belajar di hari kiamat nanti manzilatal ulama'i, seperti kedudukannya para ulama.
wa yaqudu ma'ahum, bahkan didudukan bersama dengan mereka para ulama, wa yu'tihillahu ta'ala ma'atahum, bahkan Allah akan berikan ya kepada ya dia tuh seperti apa yang Allah berikan kepada mereka. Udah diberikan semua yang Allah berikan kepada ulama, yang Allah berikan kepada para nabi, Allah berikan juga kepada dia. Enak itu berarti, istimewa sekali. Qalahu Salman radhiyallahu taala anhu, berkata ya Salman ya akan ini ya, qala Syekhul Imam Al-Ajal Az-Zahid Al-Hajjaj Najmuddin An-Nasafi rahmatullahi alaih, ya berkata Syekh Al-Imam Al-Ajal Az-Zahid Al-Hajjaj Najmuddin An-Nasafi, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, laqad asbatna arba'ina hadisan, sungguh kami telah mantapkan 40 hadis, fafhamuha, maka pahamilah. Dan 40 hadis itu mantepin dan pahami. Ya, setelah kita pahami, kita udah ya maklum semuanya, kita ajarkan, kita amalkan. Ya, itu udah istimewa. Wala takunu kaqaumin la yakaduna yafqahun hadisa. Jangan kamu seperti kaum hampir saja mereka tidak memahami hadis. Jangan seperti mereka yang tidak mau memahami 40 hadis. Nanti baru kita hatamannya al-hadisul arba'un. Ya, jadi hatamannya insya Allah di Kamis, enggak Kamis besok ya. Sebab saya malam minggu besok akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Saya umroh dulu, pulang umroh kita hataman. Ya, doain saya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ya saya akan berangkat melaksanakan ibadah umroh pada malam minggu besok, yang rencananya hari Minggu pagi ya ternyata dimajukan. Ya, jadi habis sholat Isya malam Minggu tanggal 16 malam 17. Ya, jadi minggu besok. Ya, insya Allah Kamis ya besok saya masih ada di Mekah. Ya, mohon doanya. Ya, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, istri saya diberikan kesehatan, jamaah-jamaah saya diberikan kesehatan, sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan malam atau Kamis subuhnya baru kita hatamin ini kitab ya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan niat-niat kita dikabul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah latilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Jadi sekali lagi hataman ini di penghujung tahun ya, di penghujung tahun 2023 ya. Jadi nanti tahun 2024-nya kita udah ganti kitab. Nah, begitu. Jadi Kamis besok kita libur. Nah, Kamisnya lagi kita masih di tahun 2023, itu di penghujung tahun 2023. Nah, kita oleh-olehnya kita hatamkan nih hadis yang 40 ini. Ya. Kemudian yang terakhir, saya mohon maaf ya Bapak Saudara, Ibu, ya mungkin selama saya mengisi kegiatan-kegiatan di Kamis subuh banyak dosa, banyak kesalahan yang saya lakukan, baik sikap, ya perilaku, ya, dan lain dan sebagainya. Dalam rangka saya pengen ke tanah suci, saya pengennya biar suci juga nih hati saya, biar bersih. Jangan sampai saya sebelum berangkat banyak dosa, banyak salah, terutama kepada Bapak dan Ibu. Ya, saya mohon dibukakan pintu maaf. Kira-kira Bapak Ibu mau memaafkan saya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya ketika saya berangkat saya kagak punya dosa, khususnya pada jamaah musholah Darul Masjid. Ya, amin ya rabbal alamin.
Ya, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, kita munajat, kita berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi. Isba' lana ya Habibah. Isba' lana ya Habibah. Isba' lana ya Habibah. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma ya Allah ballighna ziyaratal haramain. Ballighna ziyaratal haramain. Ballighna ziyaratal haram. Al-Makkah li adail haji wal umrah. Wa ziyarah ila qabri Rasulillah SAW bisihah wassalamah wal afiyah. Karrat ba'da marrat. Karrat ba'da marrat. Karrat ba'da marrat. Ya Allah, ya Allah, urzukna ya Allah rizqan halalan thayyiban kasiran mubarakah. Urzukna ya Allah rizqan halalan thayyiban kasiran mubarakah bila ta'abin wala wasab birahmatika ya arhamar rahim. Ya Hanna ya Manna ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Ham. Ya Fattah ya Razzaq. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Hannan ya Manan ya Fattah ya Razzaq. Urzukna rizqan halalan thayyiban kasiran mubarakah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika ma'syatik wa bi fadlika man siwak. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika ma'syatik wa bi fadlika man siwak. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi aghdina bihalalikan haramik wa bi ta'atika ma'syatik wa bi fadlika amman siwa. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Hasil maqasidana ya Allah. Allahumma ya musahhilu sahil. Allahumma ya musahhilu sahil. Allahumma ya musahhilu sahil. Sahil umurana ya Allah. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna wa qdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.